Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat, nikmat dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula, insyaallah dalam acara yang baik, membahas sesuatu yang baik dan juga berkumpul bersama orang-orang yang baik, dan insyaallah kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Al-Jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dengan semua salawat yang kita curahkan kepada beliau, sehingga itu menjadi wasilah untuk kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada seluruh peserta dan juga seluruh tamu undangan dalam acara program launching program pengambilan sanad PPIT Al-Hikmah Karanggede Boyolali bersama Ustaz Arif Wardani LCMU. Dan semoga acara yang kita jalankan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kedepannya kita akan menjalankan beberapa sesi acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga sambutan mudir plus pembukaan resmi program pengambilan sanad PPIT Al-Hikmah, yang keempat sambutan ketua LCI, yang kelima pemaparan proses pengambilan sanad oleh Ustaz Arif Wardani LC, dan yang kelima penyebutan nama-nama peserta, dan yang terakhir doa dan penutup. Insyaallah kita akan memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Memasuki acara yang kedua yaitu tilawatul Quran, yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Haidar Mufti Ahmadi. Kepada Ustaz Haidar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna asy-syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم رحمة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan bersama tilawah dari Ustaz Bila Mungkin. Kita mengucapkan jazakallahu khairan katsiran dan semoga menambah keberkahan di acara kita pada pagi hari ini. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan mudir PPIT Al-Hikmah dan langsung secara resmi membuka program pengambilan sanad di PPIT Al-Hikmah Karanganyar Boyolali kepada Ustaz Ahmad Abdul Muqahhar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati Sekretaris Wardani rahimahullah Ustaz Hasan Habibullah, asatidz, ustadzah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengadakan launching pengambilan sanad Al-Qur'an. Jadi ini sebenarnya pembiasaan dari hasanah ya, hasanah klasik kita keilmuan ya, yang semua ilmu itu memang harus jelas sanadnya, apalagi ilmu itu terkait dengan Al-Quran sebagai kitab suci mukjizat yang luar biasa, yang sesungguhnya di suatu masa zaman dahulu betul-betul bisa menyebabkan luar biasanya umat Islam, majunya peradaban, kemudian bahkan sampai menguasai dunia. Dan sekarang pun juga sebaliknya, ketika kita tidak mengambil atau memegang teguh Al-Quran itu, sehingga sekarang pun juga kita jadinya direndahkan oleh Allah, terbelakang, banyak kemiskinan, kita selalu dibuat bulan-bulanan umat-umat lain kan begitu. Nah makanya salah satu solusinya yang paling penting dan paling betul-betul harus kita yakini adalah kita memang harus kembali kepada apa yang sudah dibiasakan oleh umat-umat terdahulu. La yasluhu akhiru hadhihi ummah illa bima saluha biha awwaluha. Jadi tidak bisa umat ini, yang umat terakhir ini baik kecuali dengan cara dulu mereka menjadi baik seperti apa. Nah, itu yang sering dikatakan oleh ulama-ulama kita, dan salah satunya sekarang yang sedang kita lakukan adalah dalam proses menuju ke sana. Jadi mengambil sanad, harapannya tidak hanya sekedar mengambil sanad qiraahnya,
tetapi juga sekaligus kita nanti gigih untuk memahaminya. Nah itu ya, jadi penting ya, penting semuanya mengambil sanad itu karena memang kita fokus di Al-Quran, mau tidak mau harus sampai di sampai di puncak keilmuan tersebut. Itu yang dibiasakan oleh para ulama kita ya. Ketika kita belajar satu ilmu, maka harus sampai di puncak tertinggi ilmu itu apa, itu kita ambil. Kalau ulama kita zaman dahulu tidak seperti sekarang ya. Ulama kita zaman dahulu itu mereka mengambil ilmunya itu dari seorang ulama belum pindah sebelum menguasai betul ilmu dari ulama itu. Kemudian setelah dikuasai pindah lagi ke ulama lain, belum pergi sebelum menguasai ilmunya ulama itu, terus begitu. Tidak satu ulama ke ulama yang lain, sampai bahkan satu ulama besar itu bisa nyampe ratusan dulunya. Nah, kita mungkin sekarang lebih enak ada media yang sebagai pengganti itu, yaitu pesantren. Jadi ulamanya yang kita datangkan, kemudian semuanya belajar serius dan maksimal. Nah, tentu jangan sampai kemudian menyebabkan semangatnya turun. Nah, ini ya, jangan sampai begitu. Kita sudah dimudahkan, tapi malah justru semangatnya turun. Harusnya lebih maksimal daripada seandainya kita harus berkilometer-kilometer ke tempat lain atau ke tempatnya Ustadz Arif ya. Hari kemarin tadi malam Ustadz, ada kawan yang di Purwodadi itu yang minta dihubungkan ke antum. Jadi, tapi nanti saya izin Ustadz katanya. Izin apa? Nanti kalau saya silaturahim nanti izin pokoknya dapat ACC dari Ustadz Mudor. Oh iya boleh. Saya terangkan lagi. Dari Purwodadi mau jauh-jauh ke mana? Lupa Kendal ya. Mau ke Kendal. Itu dilakukan, tapi memang sudah hafid beliau. Mau ikut belajar juga, entah nanti di mana caranya, Allahu a'lam. Jadi ada kawan yang dari Purwodadi seperti itu. Artinya begitu kita mudahkan sekarang Ustaz Arif kita jadwal di sini selama 3 hari. Nah, tentu kawan-kawan harus benar-benar memaksimalkan. Dan tentu masing-masing antum nanti mesti akan berbeda-beda semangatnya. Nah, makanya fastabiqul khairat tetap harus menjadi acuan bersama. Jadi jangan malah saling ngedonkan ya, saling gembosi dan sama lain. Allah nanti aja. Nah, kalau bisa simaan terus maksimalkan keilmuan yang memang sudah diberikan fasilitasnya oleh pesantren agar asatidz ustadzah semuanya bisa maksimal. Kalau dulu mungkin kita mengenal ulama-ulama itu sampai berpuluh-puluh kilometer bahkan beratus-ratus kilometer hanya untuk mencari satu hadis. Begitu ketemu satu hadis ternyata bermasalah, balik lagi ke tempat semula. Yang ke Irak balik lagi ke ngecek, hanya untuk ngecek. Itu bolak-balik itu biasa. Panas, jangan dikira pakai mobil onta. Jadi pakai onta beratus-ratus kilometer. Kemudian salah seorang dari mereka bahkan ada yang sampai kehabisan bekal, air minumnya habis, sampai minum air kencingnya sendiri. Gara-gara kalau tidak begitu mati nanti, sampai segitunya. Nah, kita mungkin tidak perlu sampai segitu, tapi hanya perlu komitmen kita. Tidak sampai kok ngapalin berkeringat-keringat kan kira-kira tidak loh. Ya sumur-sumur sedikit, nah nggak masalah. Tapi bukan karena ngapalin terus berkeringat tanpa kita tidak ngapalkan atau hanya santai-santai sekarang pun juga berkeringat. Artinya bukan karena ngapalkan terus berkeringat, sehingga tidak ada alasan lain atau tidak semestinya kawan-kawan sudah ada fasilitas yang
luar biasa seperti itu kemudian semangatnya turun. Nah itu yang kita sangat sayangkan. Jadi mumpung ini ada kesempatan dan bahkan beliau Ustaz Arif setidaknya ya 3 tahun saja insya Allah ya, setidaknya ini 3 tahun di sini ya. Kalau targetnya 6 bulan seharusnya selesai 1 kiroah. Seandainya memang target itu terpenuhi, berarti jika 3 tahun itu bisa 6 kiroah gitu saja. Yang itu dilampaui oleh Ustaz Arif di Mesir itu bisa puluhan tahun lebih ya. Ya, nggak tahu ini Ustaz Arif tersenyum ini karena yakin atau bisa atau malah yakin atau nggak bisa kayaknya. Gitu ya. Jadi yang jelas ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Kalau memang ternyata antum-antumnya masih belum memenuhi syarat, ya bagaimana caranya biar segera memenuhi syarat, begitu ya. Jadi mungkin startnya kita boleh beda, tapi yang jelas terakhir kita harus sampai ke target akhir yang memang kita capai. Makanya sekali lagi saya ingin kami ya khususnya dari pesantren supaya antum masing-masing membuat target itu terukur dan kira-kira benar-benar bisa dilaksanakan ya. Target sama Ustaz Arif entah itu personal atau nanti bareng sama Ustaz Asep atau bagaimana, target itu memang harus dan nanti masing-masing jadi kelihatan kira-kira selesai itu sekitar berapa bulan. Jadi meskipun itu tidak harus disampaikan, misalnya tidak harus disampaikan itu dalam benak sudah dirancang target selesai misalnya 4 bulan, gitu ya. Misalnya 4 bulan. Bagaimana caranya? Nah kalau sudah mentarget itu bagaimana caranya itu nanti akan aktif dengan sendirinya. Yang kira-kira jadwalnya tadi kan sudah sempat kami bicara tadi malam sama Ustaz Ubed ya. Kan beliau Ustaz Arif rencananya nanti Selasa sampai Jumat pagi, gitu Ustaz ya. Jumat pagi berangkat pulang gitu. Selasa pagi. Jadi kami minta Sadir yang menjemput mungkin bisa lebih pagi sehingga jam 8 beliau sudah siap di sini. Nah, jadi mulai Selasa, kemudian Rabu, Kamis itu dimaksimalkan. Kalau hari Rabunya mungkin beliau ada agenda daring habis asar, sehingga kita yang menyiasati. Jadi secara umum kalau setiap hari itu mungkin dari jam 8 sampai asar gitu ya. Kemudian nanti malam lagi habis isya. Nah mungkin kalau yang sore sama malamnya itu jadi di ini hilir gitu ya, hilir beberapa ustaz saja karena ada simaan santri gitu. Tapi kalau yang pagi, nah itu sudah dimaksimalkan semuanya, berlomba masing-masing dari antum berlomba menjadi yang terbaik. Nah tentu berlomba menjadi yang terbaik itu nanti akan banyak variabel-variabel pendukungnya. Variabel pendukung yang terkuat biasanya adalah niat, ketulusan antum, kesungguhan antum. Variabel berikutnya ridho orang tua. Jadi mau dibolak-balik lah ridho orang tua dulu juga. Nah itu penting ya. Saya kira untuk masing-masing antumna ya semuanya juga minta ridho orang tua, kemudian minta didoakan supaya lebih mudah pengambilan sanad ini, dan juga mungkin variabel-variabel lain yang bisa mendukung saya kira bisa untuk dimaksimalkan oleh kawan-kawan semuanya. Kalau antum yakin dan gigih, semuanya insya Allah bisa dicapai. Jadi, tapi kalau ya gigihnya masih tergantung orang lain, nah itu masih menyaksikan, kan gitu. Maksudnya masih meragukan. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah, tolong bagi yang kebetulan memang masih belum mengambil sanad, segera dimaksimalkan perolehan hafalan antum, atau kira-kira kalau yang sudah
bagus secara tajwid dan kemudian sudah secara juznya juga sudah di atas 20 misalkan, yakin bisa mengambil atau kurang dari itu juga boleh ya. Saya kira juga yang mendaftar kemarin banyak, asal punya komitmen untuk menyelesaikan, silahkan saja. Nanti pada akhirnya sunnatullah dalam berlomba dalam tholabul ilmi itu yang akan menentukan siapa di antara kita yang bertahan lama. Yang bertahan lama itulah yang istiqomah, yang kemudian akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mesti yang terbaik itu biasanya tidak banyak. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah tetap aja husnuzon pada Allah bahwa antum-antumna semuanya benar-benar dipilih oleh Allah untuk bisa mencapai target ini ya, dalam tholabul ilmi khususnya yang tentang Al-Quran ini, sehingga nanti kita kalau punya kelebihan itu mau kemana-mana pun insya Allah akan bermanfaat hidup kita, kemanfaatannya lebih banyak. Ulama-ulama dulu itu bahkan tidak hanya satu bidang, seperti Ibnu Rushd ya ahli fikih, ya ahli filsafat, ahli macam-macam gitu kan. Karena apa? Ya tadi itu semangatnya yang luar biasa, kegigihannya yang luar biasa, dan mereka yakin ilmu apapun yang mereka pelajari asal itu bisa dipelajari, ya. Asal bisa dipelajari, karena ada ilmu yang bisa dipelajari tapi tidak boleh dipelajari, ilmu sihir ya. Ya sekedar mempelajari untuk ini mengetahui pelakunya yang bisa ditindak mungkin tidak masalah, tapi kalau mempelajari yang seperti itu hanya sekedar mempelajari ya bisa dosa selanjutnya. Nah itu, jadi yakinlah bahwa yang akan kita pelajari itu semuanya bisa kita capai, insya Allah. Begitu kita meyakini seperti itu, insya Allah dimudahkan oleh Allah, meskipun tetap perlu waktu yang harus kita tempuh dan kita istiqomah dalam periode waktu itu. Nah, jadi kalau seandainya ada bisikan seperti ini, aduh saya paling kemarin saya juga nggak bisa, atau kemarin saya juga hafalannya hanya seperti ini, segera dihilangkan. Istighfar kepada Allah, ya Allah saya minta mohon padamu yang lebih baik. Jadi kadang ada orang itu memang dia di usia tertentu dia baru bangkit. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani bayangkan sudah puluhan tahun belajar, tapi ternyata kebangkitannya itu adalah sudah hampir usia tua. Orang-orang yang belajar ya semenjak jalan, coba aja antum dia coba mulai dari dulu sekolah di SD, SMP, SMA, itu kan ada yang melejit di SD, setelah itu tidak kelihatan. Ada yang melejit di SMP, setelah itu tidak kelihatan, atau setelah itu kelihatan terus. Ada yang melejit di SMA, ada yang melejit di kampus juga, bahkan ada yang melejit setelah selesai S1. Dulunya tidak pernah kelihatan dia itu siapa, perannya apa, tidak kelihatan sama sekali. Begitu pulang, perannya luar biasa, seolah-olah Allah memberikan ilmu itu semuanya diberikan saat itu, seolah-olah sampai segitunya. Makanya yakinlah selalu husnuzon pada Allah. Selalu husnuzon pada Allah. Kalau antum kemarin itu masih seperti ya semoga lah antum simpulkan sendiri seperti apa. Maksudnya intinya masih jelek, masih kurang mampu, masih hafalannya jelek, masih sulit sekali menghafal, selalu tidak bisa istiqomah. Semenjak sekarang dihilangkan suudzon itu. Gara-gara suudzon itulah Allah memberikan yang jelek pada kita. Husnuzon terus pada Allah. Setiap ada bisikan yang jelek, segera beristighfar, segera berwudu, segera berusaha untuk menghalau bisikan-bisikan setan tadi itu, sehingga kita pada akhirnya menjadi bangkit sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi alhamdulillah, terakhir semoga apa yang memang sudah direncanakan oleh pesantren ini, pengambilan sanad ya, yang dikomandani oleh Ustaz Asep, Ustaz Ubaid, Ustaz Amira, Ustaz Ulim, dan juga semua ustaz-ustazah yang mungkin tidak
Bisa saya sebut satu persatu ya. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran dan keberkahan, serta semoga antum yang sudah punya niat meskipun belum daftar ya, apalagi yang sudah daftar ya, sudah daftar itu sudah setingkat lebih jauh, berarti dia sudah merencanakan hafal Al-Quran meskipun posisinya baru 10 juz misalnya atau 15 juz. Yang sudah daftar maupun yang baru merencanakan tapi belum daftar karena wah kelihatannya kok masih agak jauh gitu ya. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah dan pada akhirnya kita semua bisa mendapatkan sanad yang memang sudah direncanakan oleh pesantren, difasilitasi dengan kehadiran Ustaz Asep dan juga Ustaz Arif Wadani. Amin Allahumma amin. Kita buka launching pengambilan sanad Al-Quran ini yang khususnya sanad Asim ya, dengan membaca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan sambutan dari Ustaz Hifdzul Muqahar. Kami ucapkan juga pemaksaan katsiran kepada Ustaz telah memberikan sambutan dan juga telah membuka program pengambilan sanad di KPIT Al-Hikmah Karanganyar Boyolali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala LTQ Al-Hikmah kepada Ustaz Asep Maulana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipimpin yel-yelnya. Insyaallah kita jika Anda sebutkan PPI 5, Ustazah jawab apa? Hidup mulia bersama. Kita jawab ya. Semangat ya, semangat. PPI 5. Alhamdulillah, semangat. Sudah. Oh ya. Ikhwas sekalian, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saya insyaallah tidak akan berpanjang lebar, tadi sudah dimotivasi oleh Ustaz Mutor, dan setelah itu juga nanti guru kita Ustaz Arif Wadani akan berbicara juga, memberikan arahan-arahannya. Saya di sini hanya ingin memberikan sedikit gambaran kaitannya dengan teknis pengambilan ijazah sanad Al-Quran. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa yang antum yang sekarang adalah yang setidaknya pernah selesai setoran 30 juz. Jadi ada yang mungkin baru 30 juz, baru 30 juz. Itu berapa juz mungkin ya? Yang sudah mungkin 30 juz, ada yang mungkin baru mungkin 20 juz, ada yang mungkin baru mungkin 15 atau 10 juz. Itu semuanya insya Allah bisa diupgrade bersama.
selama kita bersama sungguh-sungguh. Program pengambilan sanad ini memang agak berbeda dengan seperti semacam sekolah. Sekolah ada targetnya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau misalnya nilai yang kurang bisa dikatrol gitu ya, bisa direvisi, Kalau ngambil sanad ini tidak bisa diprediksi waktunya. Terus bagaimana? Waktunya kembali kepada antum semuanya. Kita hanya bisa memberikan ancar-ancar saja. Kalau antum sungguh-sungguh, 1 pekan bisa setoran berapa? 1,5 juz. 1 juz, ya betul. 1,5 juz berarti dalam 1 bulan antum bisa kali 4 berarti 6 juz. Berarti dalam 5 bulan antum bisa selesai 1 riwayat. Amin ya Rabb. Amin. Kalau berarti setengahnya berarti 7 lembar setengah, berarti dikalikan 2 kali lipat. Yang tadi selesainya 5 bulan berarti jadi selesai 10 bulan. Atau pengen lebih cepat lagi berarti ya nanti walaupun melihat waktu ya, nanti melihat waktu. Yang jelas bukan tentang waktu yang akan antum habiskan. Toh waktu yang kita habiskan bersama-sama untuk Al-Quran. Yang terpenting adalah menikmati prosesnya. Setiap nanti Ustadz beliau memberikan arahan, banyak latihan di huruf ini, banyak latihan di huruf itu, menghafal matan ini, menghafal matan itu, ulangi juz ini. Kita harus sami'na wa ata'na. Tapi diiringi dengan niat ikhlas kita. Selanjutnya adalah sungguh-sungguh. Banyak murojaah. Semuanya ketuntasan dari program ini itu adalah dikembalikan kepada kesungguhan kita masing-masing. Bisa jadi nanti mungkin ya, Ustadz Rahmat selesai duluan 30 juz. Masya Allah. Bisa jadi Ustadz Asep 10 bulan baru selesai. Astagfirullahaladzim. Ustaz Haidar, Masya Allah, bisa jadi selesai dalam 6 bulan. Ustaz yang lain, Ustaz Ubay mungkin bisa lebih cepat dalam 4 bulan mungkin. Ustaz Zamira bisa selesai dalam 3 bulan. Oh, Masya Allah, ini nomor sekali. Bisa selesai dalam misalnya 5 atau 6 bulan. Atau yang lainnya Ustaz Zamira mungkin 1 tahun. Oh enggak, Insya Allah ya, lebih cepat ya, Insya Allah. Jadi sistem pengambilan sanadnya adalah sistem privat, ya. Dan nanti ini saya ceritakan bahwa di mana-mana yang namanya mengambil sanad itu harus sabar. Selain faktor ilmu, itu juga faktor izin dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kok misalnya nanti kedepannya secara teknis beliau Ustaz Arif bukan hanya di PPITL sering kemarin seperti kemarin beliau 2 pekan ada di Ashifa. Mungkin nanti ada agenda lain 1 pekan di Sumatera atau mungkin 2 pekan nanti di Kalimantan. Tapi insya Allah beliau sudah berkomitmen kepada antum, kepada kita semuanya di PPITL akan siap untuk membimbing kita bersama. Dalam 1 pekan kemarin sudah kita sampaikan setidaknya beliau 3 hari akan standby di Al-Hikmah. Jadi setidaknya ya. Atau nanti ketika beliau ada agenda di luar, beliau tetap akan siap standby untuk mengganti hari-hari tersebut. Ini hanya saya ingin memberikan ketenangan kepada antum bahwa program ini pasti akan berjalan. Hanya saja secara teknis yang terkadang berubah-ubah. Jangan seperti anak SMP kalau misalnya ustadznya gurunya nggak masuk kelas ke kantin gitu ya. Ustadz Adit ya? Iya nggak? Enggak ya? Nggak beda. Gurunya guru matematika ini mau nggak ada terus ke kantin gitu ya. Kalau kita gurunya nggak ada, materinya apa kemarin Ustaz menyampaikan? Oh ini saya baru sampai juz 7 nih, juz 8 nya agak berat ini. Ya udah, terus disiapkan. Jadi nanti ketika Ustaz Arif kembali ke sini, kita sudah siap dengan
juz tersebut. Cuma nanti ya beliaunya juga lagi di luar. Nah ini nggak boleh semacam ini. Atau ini saya mau setoran juz 5 dan juz 6. Ini baru sampai juz 4, juz 5 dan juz 6 ini insya Allah sudah lancar. Tapi juz 7 ini yang saya berat banget. Disiapkan juz 7-nya, gitu ya. Jadi harus mandiri. Udah pengambilan sanad kok masih diotak-otak terus. Jadi harusnya kalau sudah pengambilan sanad ini sudah nggak ada absen lagi dari Ustaz Asep. Ya, biasanya kan setiap Sabtu kan bulan nambah 2 lembar, bulanan nambah 3 lembar. Ini sudah enggak. Antum sudah naik ke level berikutnya. Makanya ketika nanti Ustaz Arif ada di sini, beliau ada di sini, semaksimal mungkin hafalannya dimaksimalkan. Jangan ada kalau bisa salah satu pun, walaupun ya salah manusiawi ya. Tapi kalau misalnya memang energi antum lebih, antum harus mempunyai standar yang lebih dari ini. Karena standar nanti setelah hafaz, insya Allah antum akan mengambil ke riwayat-riwayat berikutnya. Jadi saya katakan bahwa dari pondok PPIT Al-Hikmah berusaha memikirkan upgrading antum semuanya. Dan guru kita Ustaz Arif, beliau sudah berkenan untuk rawuh dan bersama tinggal di sini membersamai kita. Tinggal poin berikutnya adalah ada pada diri antum masing-masing. Jadi sudah nggak perlu saya lagi butuh Ustaz, butuh motivasi. Ini harus ditenggelamkan sama Menteri Susi ini lagi. Tenggelamkan di mana? Mungkin kalau di laut, tapi malah di kolam ikan, ya, kolam lele gitu kan, malah bahaya. Jadi kalau yang ada yang masuk itu, saya lagi butuh Ustaz gitu. Ini harus ditenggelamkan. Anda harus punya motivasi sendiri. Ya. Zaman saya dulu jauh sekali, ngambil sana itu susah. Harus jauh-jauh ke Mesir, harus kemana. Sekarang Anda standby di sini, tinggal sungguh-sungguh, murojaah yang banyak. Antum insya Allah bisa mendapatkan fasilitas ini. Kenapa? Karena nasib kita masing-masing yang menentukan adalah diri kita sendiri. Coba saya mau tanya antum, ya, antum nih nasib upgrading ini, nasib diri antum ke depan, mau antum sendiri yang menentukan atau saya yang menentukan? Mau siapa yang menentukan? Masing-masing kan? Berarti bersyukur karena Allah memang sudah mentakdirkan itu. Nasib kita ada pada diri kita masing-masing. Jadi gitu ya, secara garis besar bahwa Ustaz Arif insya Allah akan standby di Al-Hikmah setidaknya dalam 3 hari dalam 1 pekan, dan 3 hari itu akan sifatnya adalah privat. Jadi nanti dijadwal si fulan dari jam sekian sampai jam sekian, fulana jam sekian sampai jam sekian, fulan jam sekian sampai jam sekian. Nanti kalau nggak hadir di hari tersebut, di jam tersebut, hangus, gitu ya. Atau mungkin tukeran dengan temennya, ya mungkin boleh-boleh saja juga. Tapi yang jelas setidaknya antum sifatnya adalah privat, ya, datang langsung store. Setelah kepalanya disiapkan, bacaannya diperbagus, sering tadrib, matanya juga mulai dibaca lagi, jazariyahnya dan lain-lain. Nah, nanti setelah itu adalah kaitannya dengan proses yang akan nanti dibimbing oleh sadari. Karena mungkin ya, jadi saya sampaikan bahwa beliau ini bukan hanya mengisi di PPIT Al-Hikmah, di banyak tempat juga, tapi ketika beliau sudah berkomitmen untuk bersama-sama di PPIT Al-Hikmah membimbing kita semuanya yang ada di sini, itu adalah sudah suatu rezeki yang sangat luar biasa, harus kita syukuri bersama. Maka ya, Ustaz dan Ustazah sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga tidak baik apabila terlalu banyak berbicara dari beliau. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada
Ustaz Asep Maulana yang telah memberikan sambutannya dan memberikan motivasi kepada kita semua. Selanjutnya masuki acara yang kelima, yaitu pemaparan proses pengambilan sanad oleh guru kita Ustaz Arif Wardani. Kepada Ustaz Arif Wardani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang bulan sendiri Allah masih memberikan kita iman, Islam, sehat dan kesempatan ya, kita bisa menghadiri acara langsung ini dan insyaallah mungkin nanti beberapa bisa kita mulai gitu, nanti terus menjadwal. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengajarkannya, dan sabar jalannya, dan bisa istiqomah ya, dan tidak sekedar kita baca di dunia ini saja, dan semoga Al-Quran bisa terus kita baca walaupun nanti kita berada amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah, Ustaz Allah muliakan. Kita ini sudah ya mukadimah disampaikan untuk tasik. Ya, saya tinggal menambahkan mungkin yang ya beberapa saja. Ya. Baik, intinya ya, saya sudah sampaikan bahwa tidak ada kata libur bagi penghafal Al-Quran. Jadi tidak ada istilahnya libur bagi penghafal Al-Quran. Kalau sudah berkomitmen untuk menghafal Al-Quran, jadi kapanpun, bagaimanapun, dimanapun ya, itu harus mengusahakan untuk terus membaca murojaah Al-Quran. Bukan sekarang, kan sekarang sudah ustaz, tetap statusnya sama ya, tugas penghafal Al-Quran sama, murojaah. Ini yang harus sama-sama kita pahami gitu. Nah, ya seringkali gitu karena sudah merasa ustaz, ada tanggung jawab ini ya. Tentu justru harus bersemangat bagaimana di antara waktu-waktu itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Sudah disampaikan bagaimana kita harus ikhlas, jadi energinya, bagaimana kita harus sungguh-sungguh. Ya, kita berdoa semoga Allah memilih istighfar dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil sanad. Ini merupakan tradisi yang sudah disampaikan Ustaz. Salah satu kekhususan adalah kita al-isnad menjadi kalau isnad laporan sya'aman. Kalau lakukan karena sanad, orang itu akan mengatakan apa itu mau dia. Jadi kita tahu ya Al-Quran ini dijaga ya. Jadi bersyukurlah kita termasuk dipilih oleh Allah untuk menjadi, kalau dulu saya pernah dengar ya, istilah para ulama kita, menjadi karyawannya Allah. Jadi menjadi pejuang-pejuang Allah di muka bumi ini, para penghafal Quran ini. Kita jangan ragu, artinya jangan khawatir nanti saya harus bagaimana, saya hidup bagaimana gitu. Jujur, dan ini cerita juga. Dulu saya masuk pondok pun, saya dari orang biasa, dari keluarga petani, orang tua saya masih petani.
Saya pun kalau di rumah juga bertanya, kalau di kebun ada masih ada kebun. Kemarin sebelum jemput Ustaz Ubed, saya baru dari kebun, dari kebun, ya. Bahkan kebun, pakai bawa tahun lurit, bawa itu, ya. Masih pakai itu. Artinya, alhamdulillah ketika bersama Al-Quran itu, alhamdulillah mudahkan. Aliyah beasiswa, miskin di dalam beasiswa, dan alhamdulillah sekolah-sekolah pun, ya walaupun ada masa-masanya, alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Saya yakin itu semua adalah berkah dari Al-Quran. Antum mungkin rata-rata masih 20-an, ada di bawah 20 mungkin ada di ya. Saya kira ada. Tapi insya Allah yang di atas 30 banyak atau sedikit. Ya, saya masih 20, atau masuk yang mimpi. Ya, setidaknya tolong Al-Quran dijadikan milik. Manusia Al-Quran, ma'utiyahu afdala ma'utisa'i. Dalam hadis yang datang dari barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, maka akan Allah beri sesuatu yang lebih baik dari yang sibuk meminta, sibuk berdoa, gitu ya. Itu sudah dari Allah. Jadi kalau orang berdoa, saya tanya, orang berdoa itu berapa menit sih bertahan? Nah, antum kalau nanti ke negara Arab, Mesir itu doa kulut itu bisa 1 jam. Kalau 27 Ramadan itu bisa 1 jam. Kira-kira di Indonesia kira kalau doa udah 1 jam itu mengaminkannya kira betah gak usah. Amin, amin, amin. Ya kan? Kira-kira yang betah gak berdoa 1 jam? Antum betah gak berdoa 1 jam? Dan diulang-ulang terus. Maka Allah jadikan akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang sibuk berdoa, sibuk minta kepada Allah. Karena kita yakin Al-Quran ini adalah zikir. Kita silah langsung berkomunikasi kepada Allah. Maka jangan lupa ya, ini sebelum ngaji, sebelum setoran, doa dulu. Kita di Mangkoro di Kairo dibacakan dulu. Jadi sebelum ngaji baca doa dulu. Antum punya hajat apa? Doakan para ulama-ulama, para masyayikh kita, guru-guru kita. Doakan pondok ini, doakan diri antum, orang tua antum, mudahkan rezekinya, diberi kesehatan dan sebagainya. Artinya bertawassullah dengan Allah. Setelah antum ngaji, doa lagi. Ya, antum punya keinginan apa? Punya hajat apa? Silakan itu. Ya, karena ini ya. Jadi kalau tadi orang suruh berdoa 1 jam mungkin belum terbiasa gitu kan. Tapi ketika antum para penghafal Quran ini, insya Allah bisa itu ya, 1 jam ngaji dulu. Ya, bahkan dari sekali dulu 30 juz. Ya, silakan di sela-sela itu berdoa. Jadi diminta tidak diminta, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada tadi orang yang sibuk ya, dalam doa. Itu jadi Allah SWT. Banyak hal-hal yang Allah berikan yang tadi min haitsu la yahtasib. Jadi nanti saya yakin ya, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Setidaknya adalah kita bisa menikmati itu bersama Al-Quran. Setidaknya kita merasakan tenang kalau kita nanti ibadah kita bisa istiqomah berjalan, itu sudah perlu kenikmatan sendiri. Ya. Maka dari sekarang pun sebagai penghafal Al-Quran, antum harus berbuat visi ke depan bahwa sebagai penghafal Al-Quran punya komitmen murojaah dengan Al-Quran. Maka yang lain, hal-hal yang lain itu harus dipikirkan bagaimana sejalan, selaras dengan Al-Quran. Terus jangan dipikirkan masa depan antum, terus dipikirkan bagaimana Al-Quran saya.
Kira-kira kalau saya berada di posisi ini, bekerja seperti ini, Al-Quran saya bagaimana? Misalnya, mohon maaf, antum bekerja di rumah sakit. Kira-kira kalau di rumah sakit, pekerjaan Al-Quran saya bagaimana? Gitu kan? Coba harus dipikirkan. Oke, mungkin ini juga perlu tradisi yang kita bangun adalah mungkin ketika di Mesir itu memang dari kecil sudah hafal Al-Quran. Jadi ketika besar dokter dari Mesir itu tetap Al-Quran itu ada. Terus saya lihat sendiri, saya juga banyak contohnya, walaupun dokter tapi hafal Al-Quran santai. Artinya waktu dia selesai sholat, dia ngaji, waktu di kantor, rumah sakit. Bukan kita totalitas, maaf, bisa pekerjaan, tetap membagi waktu untuk Al-Quran. Saya ada juga di Indonesia ini ada satu kawan juga, keluarnya menghafal Al-Quran, orang tuanya paman dia, itu punya usaha berdagang, tapi ya alam menghafal Al-Quran tetap baga sebut kan? Ya, kalau man keampu alam, jadi pagi itu yang murojaah, dia menerima setoran para santrinya. Baru jam 8 ke pasar jualan. Jam 11 istirahat, boleh lagi tidur dulu ya Pak. Tidur jam 6 baru pasar sebentar. Jam 2 sudah pulang. Berasar ngaji lagi. Seperti itu. Saya kira semua profesi bisa seperti itu. Lagi-lagi kita memang tidak ada keterikatan yang betul-betul mengikat. Nah, itu perlu kita tradisikan, kita bangun. Mungkin yang bisa kita ambil dari Mesir itu seperti itu. Jadi budaya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu di mana-mana. Sehingga ya walaupun dia mungkin seorang wajib militer bisa ngaji. Ya, ketika dia buka toko warung itu kita muratal. Sambil dia juga murojaah gitu. Ya. Sopir taksi, sopir bus itu. Meskipun ada juga di sana yang memang dagang musik biasa ada juga. Tapi setidaknya kan juga masih aneh. Coba antum naik bus gitu ya, naik taksi atau Grab gitu, terus sambil ngaji lalu rasanya aneh gitu ya. Antum di halte ngaji gitu, di Indonesia masih rasa aneh. Nah, ini mungkin perlu kita oke, kembali ke tadi ya, nanti masa teknis ya, intinya nanti kita atur bagaimana untuk bisa menghafal surat Al-Quran. Maka tolong tadi tidak ada istilah libur. Jadi seandainya pas saya di sini kan saya 3 hari, atau nanti kebetulan saya lagi di luar pulau atau di mana, sehingga saya harus seminggu, 2 minggu, bahkan bisa sebulan kan. Kadang-kadang sebulan di provinsi mana misalnya. Yang jelas antum dari proses antum persiapkan. Jadi kita sudah setor, itu lancar. Dan saya ada komitmen, insya Allah ketika saya nanti di luar 3 hari saya ganti. Ya, saya tidak bisa sebulan. Di sini berapa hari? Kalau 3 kali 4 berapa? 12. Itu saja. Karena saya ada jadwal nanti Februari. Saya Februari 2021 saya ada di Malang. Desember ya cuma 3 hari saja, kita 10 hari di sini. Antum sudah sih siap. Gimana? Siap ya? Insya Allah ustazahnya ini siap? Ya gitu ya. Jadi tolong tidak ada istilah libur bagi penghafal Al-Quran. Maka sebenarnya harus betul-betul direncanakan tadi. Mana bisa sudah lancar, ini aman nih, di 1 sampai di 10 di sana. 20, yang 21 ini berapa? Pengalaman saya dulu menyebabkan apa pertama kali dengan guru saya membawa dan Ustaz di Abbas di Darul Ayah. Ya, kita ada Ustaz kecil. Ya. Itu kalau mumtaz itu Zai. Kita selalu berusaha bagaimana Zai. Ya, guru saya itu dari tiga juga. Jadi lumayan ya, takut. Jadi bagaimana kita start duluan? Setelah kita mundur, jadi ada waktu itu kita bukan terakhir. Ayo siapa duluan, dorong-dorongan. Itu bukan proses seperti itu.
Jadi harusnya cepat-cepat stop, sisa waktu itu kita gunakan untuk ngaji lagi. Ini kan yang terjadi adalah kebiasaan mungkin satu sebagian, ya semuanya ya. Setelah duluan justru langsung pergi tidur lagi atau ya yang lain-lain. Jadi kalau waktu yang mungkin 2 jam manfaat betul. Setelah duluan mundur, apa lagi? Nah, mungkin nanti ada juga kita rencanakan nanti kita gunakan waktu. Jadi nanti kalau mendorong itu udah antum pertama itu berdua. Antum kasih waktu jam 6 sampai jam 6.15, manfaatkan. Antum terlambat, nanti di belakang. Kalau masih ada waktu, jadi manfaatkan waktunya. Nah, ini Ustazah dapat jadwal start misalnya jam 7 1 seperempat. Ustazah kalau nggak dimanfaatkan nanti tunggu waktu. Jadi kita berusaha menghormati, menghargai waktu. Itu bagian dari menghargai diri kita sendiri. Ya, menghargai diri kita sendiri. Ya mungkin saya kira itu saja, sedikit tambahan-tambahan. Ya. Nanti hal lain yang menyusul ketika kita bersama-sama menghafalkan. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Nah, kalian ngomong, silakan. Silakan jangan bertanya. Ya, jadi terpenting bagaimana antum tetap terus mengaji. Ya, di waktu antum kapan Pak santri, ya kapan harus. Dan alangkah baiknya dia kalau bisa juga ada jadwal. Ustaz ada jadwal semua ada? Ada nggak sih? Ada ya, ada. Kemudian kalau perlu nanti yang mulai ada ya. Nah, ini diadakan afdhalul qiraah fis shalah. Ya. Murojaah terbaik ketika salat. Ya. Jadi murojaah terbaik ketika salat. Jadi ketika antum bisa murojaah itu paling puncaknya di situ. Antum bisa tadabbur. Jadi kelihatan mana yang murojaah sama tidak itu ketika dipakai dalam salat. Itu kelihatan. Itu makmum bisa merasakan. Ini imamnya kayak ngajinya masih mikir hafalan. Kadang targetnya 4 koma. Ya, kita bisa merasakan ini. Ini hafalan sudah lancar, tenang dia. Penjiwaannya, tadaburnya gampang. Jadi kalau masih fokusnya pada hafalan, itu terasa. Ya. Maka harus dilatih bagaimana murojaah itu dipakai dalam sholat. Ya tentunya ya. Setelah itu murojaah dengan kawan, ini itu, coba praktekkan dalam sholat. Seberapa jauh kita bisa baca, ya. Jadi kalau itu bisa 1 rakaat, gitu kan, yang mulai 1 rakaat 1 juz, gitu kan. Jadi 2 rakaat 2 juz, gitu kan. Itu, ya 1 jam sekarang cukup ini. Jadi nanti bangun jam 3, setengah 3. Sekarang jam berapa? 4 kurang 10 di sini ya. 5 ya. 4 kurang 10. Baiklah ya, oke. Bangun jam 3 atau setengah 3 gitu. Sholat. Terus ya seperti itu. Oke, mungkin silakan ada pertanyaan dari kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya mengenai pengambilan sanad Matan Jazari, apakah sama dengan tata cara pengambilan sanad Al-Quran yang riwayat Hafiz? Oke, ini juga menanyakan ya, kapan saya doktoral. Intinya ini Al-Quran dulu lama. Nanti di sela-sela itu ngawan dibaca, rubah itu apa? Ngawan itu boleh. Tapi intinya Al-Quran yang dulu harus lancar. Sampai Al-Quran yang macam-macam, apa istilahnya memfokuskan pada mata. Seperti Al-Quran. Ya, Insya Allah di sela-selanya kita bisa.
Yang khawatir insya Allah kita akan jawab. Ada lagi silakan, Ustaz. Silakan. Oke, sudah pertanyaan tentang teknis Ustaz. Jadi proses torak kita nanti bil ghaib atau bil nador itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkinkah ini untuk ya, bagi wawasan saja. Mungkinkah proses pengambilan sanad itu terjeda karena ada aktivitas lain yang cukup lama, Ustaz? Karena saya sendiri kan hanya beberapa waktu, kemudian nanti ada aktivitas di luar, terus cukup lama terjeda dalam pengambilan sanad dan belum selesai. Apakah bisa diteruskan kembali atau ulang dari awal? Bisa saja. Yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi. Pertama tentang teknis bil ghaib atau bil nador. Kita waiban. Waiban. Ini juga boleh disilakan ya. Kata bil ghaib itu agak ini. Waiban ya. Waiban Allah atau waiban ini. Jadi istilahnya penasaran kalau aneh tuh bil ghaib maksudnya gimana gitu. Itu penasaran ini istilah yang kadang mungkin orang Arab kalau mendengarkan agak itu waiban, nauron atau waiban. Nauron atau waiban. Karena istilahnya jujur seakan-akan juga ini ya, ini istilah Indonesia, istilah Indonesia gitu. Silaturahim, halal bihalal itu. Apa juga tahu ngerti ya Arab. Itu istilah Indonesia gitu. Masa dulu itu boleh katakan istilah Indonesia juga. Karena di Arab itu pasti waiban. Waiban maksudnya waiban atau nauron. Atau talaqi fil mushaf, itu baru talaqi fil mushaf atau nauron. Tentu itu waiban ya. Jadi ini saya sampaikan yang aqwa tahammul ini adalah waiban. Ya. Yang paling utama adalah membaca dengan waiban. Karena asal mulanya seperti itu. Ya. Dan mohon juga dicatatkan juga salah ini menyebabkan kehamilan pertama kali. Jadi hati-hati kalau ada promo-promo antum talaki percepatan atau hanya ujian-ujian saja, istighfar saja. Untuk pertama kali harus baca kamilah. Jadi mendapatkan saat itu pertama kali harus membaca kamilah. Gitu ya, membaca kamilah. Nanti kedua berikutnya itu tergantung sama masing-masing. Ada yang memudahkan karena sudah punya salah sebelumnya itu bisa saya tiba. Yang sudah bagus baru kita mampu. Tapi kamilah itu juga bisa buat. Jangan sampai nanti ini sanad nauron, tapi ngasih yang waiban. Apa itu? Masa murid ini nauron, dia sanad taksin asal dan waiban. Akhirnya ya waiban juga. Terus yang kedua tadi, kalau ada pikiran lain, ya ada jeda yang cukup lama. Apakah kemudian kalau ingin melanjutkan proses pengambilan sanad lagi tinggal meneruskan atau ulang lagi dari awal? oh gitu. Nanti teknis dengan panitia ya. Oke, jelas kalau intinya ya, kalau ngaji itu dari pertama dengan saya ya kita lanjutkan aja. Kecuali ngaji dengan chef lain pertama kali gitu kan, terus nyambung ke saya nggak bisa. Itu teknis nanti akan ini satu akan al-ladzi nuqila min sahih. Dahulu Ustaz mengambil sanadnya di musalsal apa? Musalsal. Di musalsal apa? Dari awaliyah atau dari mahabbah atau musalsal apa? Oh, itu hadis itu. Untuk sanad tidak? Untuk sanad tidak. Itu berbeda, itu sanad hadis. Ya. Itu hadis musalsal itu beda. Ya. Ini kita sanad Quran. Antum mau sanad hadis juga. Nanti baca sama saya soal Isra'atnya ada juga kalau mau baca. Ya ini kurang ya, satu insya Allah. Atau mau tanya juga? Ada lagi silakan Ustaznya.
Ustazah. Ustazah ini, kasihkan ke sana. Ada yang bertanya? Ustazah? Silakan, ada yang bertanya? Gak ada katanya. Cukup ya. Baik, nanti hal teknis saya kira nanti bisa perlu berjalan sampai usahakan ini ya. Jadi karena kita mengaji dengan sanad ya, tentunya tadi ya, mungkinnya itu ada dua, mungkin hafalan dan juga mungkin bacaan tajwid. Ini mulai dibiasakan ya. Karena yang saya temukan kadang-kadang orang baca Al-Quran itu lebih kelancarnya cepatnya saja. Jadi target satu juz dibaca dalam 4 jam. Itu nanti tadinya kan entah kemana tadi ini. Tolong membiasakan ya, dengan tajwidnya. Jadi setidaknya kalau dengan tajwid itu satu juz ya setengah jam 40 menit. Kadang-kadang yang saya khawatirkan nanti ketika ditimbang gitu ya, jangan Al-Quran nggak begitu gitu. Karena Al-Quran itu fardu ain dengan tajwidnya. Saya sampaikan ya, Al-Quran itu fardu ain dengan tajwidnya. Fa hukmuhu fardun kama shalah. Jadi fardu ainnya tajwid itu seperti fardu ainnya sholat. Kita sudah tahu fardu ain kalau ditinggalkan satu huruf pun, atau bisa go dibaca go, yang lahan-lahan jari ya. Amta atau bacaan amtu, kalau sudah ngerti dosa. Kecuali masih dalam tahap belajar, ya, gitu. Jadi ini pesan kepada semuanya. Jadi kesan itu juga demikian. Tolong ya, yang sudah tahu tajwidnya dipraktekkan betul-betul. Ya. Karena hukumnya fardu ain. Sama sekali berpahala, pun sebaliknya apabila ditinggalkan menyengaja salah-salah itu juga berdosa. Baik, saya kira ini saja. 11.13 kalau diurut lagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan lidah kita, hati kita untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran, memeliharaannya, kemudian sabar dalam hidup ini mengajarkan Al-Quran, bacanya, dan semoga nanti Al-Quran menjadi syafaat berkah kita semuanya dan Allah ridho kepada kita dan masuk kita ke dalam surga dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Arif Mardani yang telah memaparkan teknis pengambilan sanad. Semoga bisa kita jalankan semaksimal mungkin nantinya. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara selanjutnya yaitu doa, dan kami minta ketersediaannya kepada Ustaz Arif Mardani untuk membacakan doa untuk kita semua. Kepada Ustaz kami يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعلو سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا عيبا إلا كتبته ولا ظالما إلا وفقته ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا بما وتقوانا وارحمنا النهار واجعل حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وعبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustaz Farid Wardani yang telah membacakan doa untuk kita semua. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC, mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Dan tolong hari ini peserta pengambilan sanad untuk tetap berada di tempat dan tidak meninggalkan aula terlebih dahulu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah